Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jadi adik-adik, sebelumnya perkenalkan kakak-kakak di sini yang akan mengajar dan juga mengedukasi adik-adik melalui media online. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 1C semester 1. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya. Kakak namanya Kak Haja. Yang ini namanya Kak Aisyah. Yang ini Kak Dinda. Nah, hari ini kita akan belajar. Bahas apa ya? Hari ini akan belajar tentang hubungan psikologi pendidikan yang punya kaitannya dalam pembelajaran matematika. Apa ya yang akan dibahas? Yuk simak materi pembelajaran berikut. Pada dasarnya, sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengetahui teori belajar apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menggunakan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran matematika. Apa sih itu konstruktivisme? Dan bagaimana cara penerapannya dalam proses pembelajaran matematika? Konstruktivisme pada dasarnya adalah sebuah teori belajar yang berkeyakinan bahwa setiap orang secara aktif membuat atau membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman orang itu sendiri. Contoh, ibu guru membentuk sebuah kelompok belajar. Dalam satu kelompok terdapat 3 orang siswa, dan guru memberikan 3 tingkatan soal yang berbeda kepada muridnya. Nah, dalam soal yang pertama, soal tersebut terbilang mudah. Soal yang kedua, memang tingkatannya sedikit sulit. Dan soal ketiga, tingkatannya memang terlihat sulit. Nah, dalam studi kasus tersebut, anak secara aktif bisa berkolaborasi dengan temannya dan bisa berdiskusi, bertukar pikiran secara leluasa untuk memecahkan soal-soal tersebut. Jadinya, anak bisa terlatih untuk bisa berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Teori konstruktivisme ternyata sangat cocok dengan pembelajaran matematika. Kenapa? Karena pada dasarnya hal yang paling mendasar dalam matematika adalah murid membutuhkan pemahaman yang paling mendasar untuk bisa mengetahui cara penyelesaian soal yang diberikan oleh guru. Dan anak bisa memecahkan soal tersebut ketika dia menemukan soal-soal yang lainnya. Nah, dalam matematika pada intinya adalah kita harus membutuhkan namanya membaca dan juga memahami materi-materi. Membaca juga ternyata tercantum oleh Al-Quran, yang dimana perintah untuk membaca yang ada dalam surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan 5. Yang kalau dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bihismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jadi, dalam surat Al-Alaq ini kita diperintahkan untuk terus membaca. Dan ternyata, dalam materi konstruktivisme juga punya kaitannya erat dengan metode pembelajaran multiple intelligence. Yuk kita simak dalam pembelajaran berikut. Setelah mempelajari tentang konstruktivisme, selanjutnya kita akan belajar nih mengenai multiple intelligence. Nah, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kecerdasan itu meliputi daya pikir dan perkembangan kognitif. Adapun macam-macam kemampuan yang ada dalam multiple intelligence terbagi menjadi 9, antara lain intelijensi linguistik, intelijensi matematik logik, intelijensi ruang, intelijensi kinestetik badani, intelijensi musikal, intelijensi interpersonal, intelijensi intrapersonal, intelijensi lingkungan atau naturalis, dan intelijensi eksistensial. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui nih, bagaimana kemampuan anak itu berbeda-beda. Sebagai seorang guru, pasti akan menemukan murid yang cenderung tidak memperhatikan apa yang sedang kita jelaskan. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin keadaan lingkungan di sekitar siswa yang tidak baik-baik saja, ataupun gizi yang diperlukan tubuhnya belum sepenuhnya terpenuhi. Serta dapat juga siswa tersebut memiliki kemampuan sendiri di bidang lain. Nah, seperti contohnya, seorang guru sedang menjelaskan pelajaran matematika. Ada siswa yang sedang menggambar di bagian belakang bukunya. Nah, itu bisa jadi siswa tersebut memiliki kemampuan di bidang seni. Maka seorang guru bisa
memerintahkan untuk menggambarkan rumus-rumus dengan goresan seni yang indah. Nah, contoh lainnya yaitu ketika guru sedang menjelaskan, ada siswa yang sedang membuat alunan lagu dari tabuhan meja. Nah, kemungkinan anak tersebut memiliki kemampuan di bidang musik. Maka dari itu, guru dapat memerintahkan untuk menghafalkan rumus menggunakan alunan sebuah lagu. Maka dengan cara seperti itu, siswa akan tertarik belajar dengan cara mereka masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi yang dijelaskan oleh Dina. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi belajar. Seperti yang telah kita ketahui, kecerdasan anak itu bermacam-macam, sehingga diperlukannya evaluasi belajar untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami materi-materi yang telah disampaikan. Evaluasi belajar dapat dilakukan oleh seorang pengajar, seperti melihat soal-soal yang telah diberikan apakah sudah relevan atau malah membuat siswa semakin kesusahan. Jika soal yang telah diberikan tidak dapat dipecahkan oleh siswa, maka soal tersebut dapat dikatakan tidak relevan, sehingga guru harus menggantinya dengan soal yang lainnya. Evaluasi belajar juga dibutuhkan oleh seorang siswa sebagai proses pengetahuan yang ia miliki. Seperti halnya pada saat guru memberikan tes sebanyak 5 soal. Tetapi pada soal nomor 2 dengan nomor 4, banyak siswa yang menjawabnya dengan salah. Maka saat selesai koreksi, guru harus mereview ulang soal tersebut kepada para muridnya, sehingga murid-murid tersebut dapat mengetahui kesalahannya pada bagian apa. Jadi, kesimpulan pada video kali ini adalah, saat ingin memulai pelajaran, kita sebagai pengajar harus tahu teori apa yang akan diterapkan pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, kemampuan siswa itu sangat beragam. Kita tidak bisa memaksakan kemampuannya masing-masing, tetapi cobalah membuat kelas terasa menyenangkan dengan memintanya untuk menerapkan kemampuan yang ia miliki pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi belajar untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang telah siswa miliki dan sebagai sarana untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.